Perkenalkan, nama saya Endang Sri Suketi, NPM 23210081. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Client Representation Letter. Client Representation Letter adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan dan diberikan kepada auditor publik pada akhir proses audit. Surat ini menjadi salah satu dokumen penting sebelum auditor menerbitkan laporan audit. Melalui surat ini, manajemen menyatakan bahwa seluruh data, catatan akuntansi, serta laporan keuangan yang diberikan kepada auditor sudah lengkap, benar, dan tidak ada informasi penting yang disembunyikan selama proses pemeriksaan. Selain itu, surat ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab atas penyusunan dan kewajaran laporan keuangan berada pada pihak manajemen perusahaan, sedangkan auditor hanya bertugas melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Aprilia dengan NPM 23210076. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegunaan Client Representation Letter. Manfaat dari Client Representation Letter bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperhatikan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan, sehingga tidak bisa disalahkan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaannya sehingga merugikan pihak lain. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan atau audit objectives ekuitas. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas ekuitas. Beberapa ciri dari internal control yang baik atas ekuitas adalah sebagai berikut. A. Setiap perubahan modal, penambahan atau pengurangan harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. B. Pembagian dan pembayaran dividen harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. C. Digunakannya Biro Administrasi Efek atau Stock Transfer Agent untuk mengurus pengadministrasian saham dan pembayaran dividen, terutama untuk perusahaan yang sudah go public. Dan yang terakhir, D. Setiap perubahan, adjustment, retained earnings, or defisit diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalkan dari Kemhumkam, BKPM, BKPMD, Bapepam, LK, KPP, dan SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, misalkan direksi, dewan komisaris, kemudian rapat umum pemegang saham, RUPS, maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earnings atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, di sini saya Eka Yunita, NPM 23210077. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang membahas tentang materi 22.3, isi dari Client Representation Letter, yaitu syarat pernyataan langganan representasi tertulis umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang wajar sesuai standar akuntansi. Dan yang selanjutnya, catatan dan data keuangan tersedia dan lengkap.
Yang C. Notulen rapat pemegang saham, direksi, dan komisaris tersedia. Dan yang selanjutnya, tidak ada salah satu material atau transaksi yang tidak tercatat. Dan yang selanjutnya, diungkapkan transaksi dan saldo dengan pihak terrelasi. Selanjutnya, ketidakpatuhan kontrak yang berdampak pada laporan keuangan diungkapkan. Peristiwa setelah tanggal laporan telah diperhitungkan. Yang H. Tidak ada kecurangan atau ketidakberesan yang signifikan. Yang I. Ada atau tidaknya temuan instansi pemerintah terkait pelaporan diungkapkan. Dan yang J. Rencana mempengaruhi aset dan diungkapkan. Dan yang K. Pengungkapan pembatasan kas, setara kas, dan fasilitas kredit. Selanjutnya ada penurunan nilai atau keusangan persediaan telah diakui, dan komitmen penjualan diungkapkan. Dan yang N. Aset yang dijamin dan hak atas aset dijelaskan. Dan O. Perjanjian pembelian kembali aset diungkapkan. Dan yang P. Kerugian dan komitmen pembelian yang merugikan diakui. Selanjutnya ada pelanggaran hukum atau peraturan yang berdampak pada laporan keuangan diungkapkan. Dan yang R. Liabilitas, kontingensi, dan kewajiban lain diungkapkan. Yang S. Tuntutan hukum yang belum tercatat telah diungkapkan. Dan yang T. Hak dan perjanjian terkait saham, opsi, warna, konversi atau diungkapkan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Adinda dengan NPM 232100074. Di sini saya akan membahas materi terkait audit prosedur yang disarankan. Jadi, audit prosedur yang disarankan itu auditor mengevaluasi pengendalian internal, memeriksa dokumen legal perusahaan, memverifikasi modal dan saham, serta menelaah retained earnings, dividen, dan treasury stock untuk memastikan seluruh transaksi ekuitas telah dicatat dan diotorisasi dengan benar. Selanjutnya itu ada penyajian ekuitas menurut SAK etap. Menurut SAK etap ini, perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai modal dasar, modal ditambah, dan modal di setor penuh. Selain itu, harus disajikan jumlah saham yang diterbitkan, nilai nominal saham, rekonsiliasi perusahaan, jumlah saham beredar, serta hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham treasury dan cadangan dalam ekuitas yang juga harus diungkapkan secara memadai. Selanjutnya ada penyediaan dan pengungkapan saldo laba. Di dalam situ saldo laba disajikan sebagai bagian dari ekuitas dan mencakup saldo laba yang dicadangkan maupun tidak dicadangkan, pembatasan pengguna saldo laba, koreksi periode sebelumnya, dividen, serta akumulasi kerugian yang material. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Fuji Rahayu dengan NPM 232100078. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait mengenai pembahasan dari bab 18, yaitu tentang pemeriksaan ekuitas. Di sini saya akan menjelaskan 18.3 tentang audit prosedur yang disarankan. Auditor melakukan yang pertama itu ada evaluasi internal kontrol atas ekuitas, yang kedua ada pemeriksaan dokumen legal perusahaan, yang ketiga pencocokan data modal dengan laporan keuangan, yang keempat pemeriksaan bukti setoran modal, dan yang kelima penyusunan rincian modal dan pemegang saham. Selanjutnya pemeriksaan modal. Jadi, di pemeriksaan modal sendiri itu, auditor memeriksa yang pertama ada modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di-store. Yang kedua, bukti setoran modal dan otorisasinya. Yang ketiga itu ada jenis saham, seperti common stock dan preferred stock. Yang keempat, ada daftar pemegang saham. Dan yang kelima, penambahan modal melalui right issue. Pemeriksaan retained earnings dan dividen. Retained earnings memeriksa perubahan saldo laba, menelusuri bukti pendukung transaksi, memastikan koreksi periode lalu apakah telah diotorisasi. Nah, yang untuk dividen, itu untuk memeriksa jenis dividen, memastikan pencatatan dan pembayaran telah benar, memastikan telah mendapat persetujuan pihak berwenang. Penyajian ekuitas menurut SAK etap. Yang harus diungkapkan yang pertama itu ada modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, nilai nominal dan jumlah saham, hak saham preferen, perubahan modal selama periode berjalan, dan yang terakhir ada tunggakan dividen saham preferen.
Yang terakhir, ada penyajian saldo laba dan kesimpulan. Jadi, pengungkapan saldo laba ini sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada apropriasi saldo laba, yang kedua pembatasan saldo laba, yang ketiga koreksi masa lalu, yang keempat jumlah dividen dan dividen per saham, dan yang kelima tunggakan dividen. Dan dari kesimpulan materi yang telah saya sampaikan, jadi pemeriksaan ekuitas sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa modal, saldo laba, dividen, dan treasury stock telah dicatat, disajikan, dan diungkapkan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epriani NPM 23210075. Saya akan menjelaskan tentang sifat dan contoh ekuitas. Pengertian ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah seluruh kewajiban perusahaan dikurangi. Besarnya ekuitas menunjukkan bagian kekayaan perusahaan yang menjadi hak pemilik dan mencerminkan nilai bersih perusahaan. Secara sederhana, ekuitas dapat dihitung dengan mengurangi total aset dengan total liabilitas. Sifat ekuitas. Ekuitas memiliki karakteristik sebagai hak pemilikan atas perusahaan yang nilainya dapat berubah sesuai kondisi usaha. Apabila perusahaan memperoleh laba atau menerima tambahan investasi dari pemilik, nilai ekuitas akan meningkat. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian atau terjadi pengambilan dana oleh pemilik, nilai ekuitas akan menurun. Berbeda dengan utang, ekuitas tidak memiliki kewajiban pembayaran tetap kepada pemilik. Ekuitas pada perusahaan perseorangan. Dalam perusahaan perseorangan, seluruh modal dimiliki oleh satu orang pemilik. Ekuitas berasal dari investasi awal yang diberikan pemilik dan akan bertambah ketika perusahaan memperoleh laba. Jika pemilik mengambil sebagian dana perusahaan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan mengalami kerugian, maka nilai ekuitas akan berkurang. Oleh karena itu, perusahaan ekuitas sangat dipengaruhi oleh aktivitas usaha dan keputusan pemilik. Ekuitas pada firma. Pada firma, ekuitas dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bekerja sama menjalankan usaha. Setiap sekutu memiliki rekening modal masing-masing yang menunjukkan hak kepemilikannya dalam perusahaan. Nilai ekuitas setiap sekutu dapat berubah karena bertambah investasi, pembagian laba, pembagian rugi, maupun pengambilan pribadi yang melakukan selama periode perusahaan berlangsung. Selanjutnya, ekuitas pada koperasi. Ekuitas koperasi berasal dari kontribusi para anggota dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu, dana cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan juga menjadi bagian dari ekuitas koperasi. Keberadaan ekuitas dalam koperasi berfungsi untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha yang dilakukan demi kepentingan seluruh anggota. Selanjutnya, ekuitas pada perseroan terbatas. Dalam perseroan terbatas, ekuitas mencerminkan hak para pemegang saham atas kekayaan bersih perusahaan. Ekuitas terdiri dari modal saham yang disetor oleh pemegang saham, tambahan modal disetor yang berasal dari penerbit saham di atas nilai nominal, serta saldo laba yang merupakan akumulasi keuntungan perusahaan yang tidak dibagi sebagai dividen. Selanjutnya, ada modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar merupakan jumlah maksimal saham yang dapat diterbitkan oleh perusahaan sesuai anggaran dasar. Modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang telah diterbitkan kepada pemegang saham. Sementara itu, modal disetor menunjukkan jumlah modal yang benar-benar telah dibayarkan oleh pemegang saham kepada perusahaan sebagai sumber pendanaan usaha. Contoh ekuitas pada perseroan terbatas. Sebuah perusahaan memiliki modal dasar sebesar 1 miliar yang terbagi menjadi 100 lembar saham dengan nilai nominal 10.000 per saham. Apabila perusahaan menerbitkan 50 lembar saham dan seluruhnya telah dibayar oleh investor, maka modal disetor perusahaan sebesar 500 juta. Nilai tersebut menjadi bagian dari ekuitas perusahaan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada perubahan ekuitas. Ekuitas akan meningkat apabila perusahaan memperoleh laba, menerima tambahan investasi dan pemilik, atau memperoleh tambahan modal dari penerbit saham. Sebaliknya, ekuitas akan menurun ketika perusahaan mengalami kerugian. Pembagian dividen
kepada pemegang saham atau terjadi pengambilan modal oleh pemilik. Perusahaan tersebut mencerminkan dalam laporan perubahan ekuitas yang disusun oleh periode akuntansi. Kesimpulan, ekuitas merupakan hak pemilik atas aset bersih perusahaan yang nilainya diperoleh oleh selisih antara aset dan liabilitas. Keberadaan ekuitas sangat penting karena menunjukkan tingkat kepemilikan dan kesehatan keuangan perusahaan. Nilai ekuitas dapat berubah sesuai dengan kinerja usaha, investasi pemilik, serta berbagai transaksi yang mempengaruhi model perusahaan. Dengan memahami sifat dan contoh ekuitas, pengguna laporan keuangan dapat menilai posisi keuangan perusahaan secara lebih tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Nur Anissa dengan NPM 23210080. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh client representation letter. Pengertiannya yaitu client representation letter adalah surat pernyataan tertulis dari manajemen perusahaan kepada auditor yang berisi konfirmasi bahwa informasi dan laporan keuangan yang diberikan selama proses audit adalah benar, lengkap, dan dapat dipercaya. Tujuannya yaitu memberikan bukti audit tambahan, menegaskan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, mengurangi kesalahpahaman antara auditor dan klien. Pernyataan umum manajemen yaitu manajemen menyatakan bahwa bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Seluruh data dan catatan keuangan telah diberikan kepada auditor. Tidak ada transaksi penting yang belum dicatat. Semua pengeluaran telah mendapat persetujuan yang berwenang. Tidak ada rencana yang dapat mempengaruhi nilai aset dan liabilitas secara material. Pernyataan mengenai aset yaitu piutang. Seluruh piutang telah dicatat dan disajikan dengan benar. Tidak ada piutang yang dijadikan jaminan tanpa pengungkapan. Kerugian piutang telah diperhitungkan. Persediaan yaitu persediaan telah dihitung secara fisik. Persediaan merupakan milik perusahaan. Penilaian persediaan menggunakan metode yang sesuai, FIFO atau rata-rata. Aset tetap yaitu dicatat berdasarkan nilai yang benar. Penyusunan menggunakan metode yang ditetapkan. Aset yang dijaminkan telah diungkapkan. Pernyataan mengenai liabilitas dan ekuitas. Liabilitas yaitu seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang telah dicatat. Tidak ada kewajiban material yang belum diungkapkan. Pajak dan biaya yang masih harus dibayar telah diperhitungkan. Ekuitas yaitu modal dan saldo laba telah dicatat dan dilaporkan dengan benar-benar sesuai laporan keuangan. Pendapatan dan beban, manajemen menyatakan bahwa pendapatan telah diakui sesuai ketentuan yang berlaku. Penjualan diakui saat barang diserahkan kepada pembeli. Beban usaha, bunga, dan pajak telah dicatat secara lengkap. Laba rugi perusahaan telah disajikan secara wajar. Peristiwa penting dan komitmen, ikatan bersyarat. Seluruh komitmen dan kewajiban bersyarat telah diungkapkan. Peristiwa setelah tanggal neraca, semua kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan telah diungkapkan. Hubungan dengan pihak terikat, transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Kesimpulannya yaitu client representation letter merupakan bagian penting dalam proses auditor. Surat ini menjadikan bukti tertulis dari manajemen kepada auditor. Isi surat mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapat, beban, serta peristiwa penting lainnya. Membuat auditor memperoleh keyakinan atas kewajaran laporan keuangan. Kesimpulannya yaitu surat pernyataan manajemen memperkuat bukti audit dan mendukung opini auditor atas laporan keuangan perusahaan.
Sekian presentasi dari saya tentang representation letter. Terima kasih.